Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di perkuliahan animasi komputer untuk melanjutkan bab yang kemarin. Sebelum melanjutkan ke bab yang ini, ya, yang selanjutnya ini akan saya coba review lagi. Sebentar ya. Oke. Jadi kemarin untuk 12 prinsip animasi, ya, ada squeeze and street, anticipation, staging, dan sampai appeal nih ya. Kemarin sudah ini squeeze and street yaitu untuk memberikan suatu gravitasi atau menunjukkan volume ya. Gini, volume ini ya. Ini bisa dilihat contohnya A sama yang B ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan objek bola, ini misalnya bola yang boleh jatuh, itu apakah harus seperti ini atau yang ada efek gravitasinya ini. Nah, ini kalau di dalam karakter kan ini jalan seolah-olah ya. Kalau di buku ada ininya tikungannya, ini jalan juga sama, cuman ini agak berat ini ya. Sama ini anticipation. Nah, gerakan antisipasinya di jalan pun juga ada, lari juga ada untuk antisipasinya ini, gerakan antisipasi. Terus X-nya ini ya, ini mau jalan lari ini ya. Stage untuk pementasan ini berkaitan dengan view atau angle ya, yang for staging sama code ya. Suatu karakter sebaiknya dapat mengkomunikasikan sikap, suasana hati, reaksi atau ide secara jelas kepada audiens yang berhubungan dengan isi cerita. Nah, sebab ya ini yang SpongeBob. Jadi tergantung kitanya teknik pengambilan gambar seperti long, medium atau close up, ini seperti yang tadi ya. Jadi berkaitan dengan pengambilan gambarnya, kira-kira yang enak dilihat bagaimana. Meskipun ini enak dilihat, cuman lebih enak lagi seperti ini. Ada ruang ya, ada kedalaman ruangnya seperti ini. Tuh. Sama dalam pembuatan detail background, jangan sampai menutupi atau mengalahkan animasi yang ada di atasnya. Jadi di sini maksudnya adalah kalau kita membuat suatu animasi, itu usahakan background dengan objek utama itu harus ada pembedanya. Ini meskipun ini masih kelihatan jelas sekali, tapi kalau ada objek ini, nah ini kan bisa kelihatan. Ini ya, background dan animasi harus dapat bekerja sama sebagai satu unit yang menyatu dalam sebuah scene. Nah, ya, seperti ini. Jadi tergantung kitanya bagaimana untuk bisa menampilkan antara background dengan objek utama kita. Yang selanjutnya adalah menggambar secara spontan, berurutan dan pose ke pose. Ini ya. Ini gerakan kaki yang mau jalan, ini mau melempar, ini contohnya. Dan ada kunci gambarnya. Karena kita di sini menggunakan komputer, itu lebih mudah ya. Bisa melihat langsung, oh kira-kira gerakan awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa, nanti bisa kita lihat sendiri. Tapi kalau di gambar manual, ya mau tidak mau kita harus bikin satu gambar kunci atau key driving-nya ini ya. Itu untuk nanti kita jeplak agar lebih mempercepat kita menggambar suatu gerakan-gerakan karakter tersebut. Ini timing chartnya
Ya, ini untuk menggambar wajahnya ini timeline. Jadi nanti ada timelinenya. Untuk contoh di sana, contoh di flash ya, gerakan lanjutan dan penumbukan. Ini hampir mirip dengan yang tadi di action juga, cuman bedanya di sini ya. Nah, ini ada rumput yang juga sama, gerakan melompat, gerakan lanjutan dan penumbukan sama yang tadi, hampir sama ya. Jadi memang di 12 prinsip animasi ini biasanya dalam film kartun itu ada yang menggunakan semua 12 prinsip, ada yang cuma sampai 6 atau 8, tergantung dari si pembuatnya sendiri dan kira-kira sudah atau belum untuk bisa memberikan atau menyajikan suatu animasi itu kelihatan lebih nyata atau real gitu. Ini yang ketujuh yang akan kita bahas hari ini, itu harus ya, gerakan melengkung. Contohkan dengan jari, atau kalau kita jalan itu tidak selamanya kaku gitu, enggak. Bisa dilihat cuma gambar berapa, 2, 4, 6, 8 gambar. Ini kalau lari jadi kelihatan tidak datar gitu kan. Nanti bisa dipraktekkan sendiri kalau masih bingung. Karena kalau kalian lari pas direkam, nanti dilihat coba apakah tetap sama atau tidak. Contohnya tadi. Terus yang ke-8 gerakan pendukung. Gerakan pendukung nanti bisa dilihat sendiri. Gerakan pendukung ini juga sangat penting agar bisa memberikan efek lebih nyata, tidak langsung spontanitas seperti itu. Salah satu untuk yang gerakan jalan ini, tangannya melambai, nanti bisa kalian lihat sendiri gerakan pendukungnya mana. Timing atau waktu, waktu ini juga sangat penting sekali ya kan. Kalau kita mau contoh dalam keadaan diam terus berjalan, itu ada waktunya atau tenggang waktunya itu ada atau tidak. Terus nanti kalau mau jalan itu kira-kira waktunya berapa detik setiap langkah, setiap angkatan kakinya, itu juga kita harus berpikir ke arah sana itu. Terus melebihkan ini seperti halnya apa ini, majas, apa gerak-gerak yang melebihkan ya. Jadi sehingga kelihatan lebih apa ini, memberikan nuansa yang lebih menarik ya gitu. Misalnya pada film Casper, ketika orang pada ketakutan melihat si hantu Casper, ekspresi ketakutan ditampilkan secara berlebihan seperti mata copot, menjadi tarik kepalanya ketinggalan dan sebagainya. Jadi di situ maksud dari melebihkan di sini bukan untuk memberikan suatu hal yang aneh, tapi menarik. Salah satunya di situ karena kita membuat suatu animasi atau katakanlah di film animasi tersebut pasti ingin memberikan suatu daya tarik tersendiri dengan memberikan melebih-lebihkan tadi gitu. Yang selanjutnya lagi kemampuan menggambar yang baik dan benar. Nah, ini biasanya harus yang punya apa namanya skill dalam menggambar manual ini. Tapi kalau kita tidak punya ya kita bisa siasati dengan komputer tadi. Yang terakhir di sini daya tarik karakter, masuk ke yang tadi juga, yang nomor 10 melebihkan ini juga berfungsi untuk yang mendukung di sini itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan daya tarik karakter tersebut sehingga bisa memberikan suatu simbol atau suatu ketertarikan sendiri, sehingga apa yang kita sajikan itu sudah langsung tertanam oleh penonton atau user itu, ataupun juga bisa langsung difahami meskipun itu dalam konteks yang katakanlah kurang baik ya. Mungkin si user mengatakan wah ini film kartunnya jelek. Nah, dari kata jelek itu aja berarti kan kita tujuannya mengenalkan bahwa kartun kita itu sudah ditonton orang banyak meskipun mendapatkan tanggapan atau masukan yang jelek. Tapi kan setelah
langsung sudah masuk, sudah menjadi sebuah simbol di dalam kepala user tersebut bahwa ini karakter kayak ini mesti jelek atau film kartun ini jelek, tapi kan sudah masuk, sudah bisa dirasakan oleh user tadi atau penonton tadi. Itu yang dimaksud daya tarik karakter tadi. Di situ bisa memberikan efek yang baik ataupun buruk, tergantung kitanya sendiri. Seperti halnya di iklan, mungkin ada yang mungkin wah iklan ini jelek, tapi kan secara tidak langsung si user tadi sudah menonton secara penuh ataupun sebagian, meskipun tidak bisa menarik secara langsung untuk ke arah yang lebih baik itu. Tapi intinya adalah apa yang kita bikin tadi bisa langsung diserap oleh user tadi atau penonton, meskipun mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Itu ini contohnya ya, kesan yang menarik nanti bagaimana mau dari bentuk tampilan, mau dari bentuk melebihkan atau dari bentuk yang lain, silahkan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk tanya atau share pengetahuan tentang animasi di grup yang sudah ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silahkan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar. Cukup sekian, terima kasih atas kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.